bulan. Dunia itu kan sebenarnya cuma dua, Hmm. ya. Penasaran sama penyesalan. Ini orang kok nggak takluk-takluk, penasaran. Akhirnya terus tambah-tambah kezalimannya gitu. Akhirnya ketika sudah jatuh, baru terjadi penyesalan. Belajarlah kita untuk mengendalikan penasaran kita. Di sisinya itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan spesial yang dikhususkan. 4 bulan ini dikatakan 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Kalau kita bikin dosa, dosanya berlipat ganda. Kalau kita bikin kebaikan, kebaikannya pahala berlipat ganda, berbeda dengan bulan yang lainnya. Bulan menstabilkan kembali kejiwaan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Oke, ini Ustaz. Ini kan bulan-bulan ini Ustaz ya. Apalagi di momen Ramadan. Menjelang Ramadan. Iya, saya terutama Ustaz ya. Kalau melihat berita baik sosial media itu, wah kayaknya tuh lagi perang mulu Ustaz. Itu di berbagai macam negara Ustaz ya. Nah, kira-kira dari pandangan Ustaz gimana Ustaz terkait situasi saat ini, krisis global ini Ustaz? Ini satu situasi sekarang ini mengajak kita untuk melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taubah ayat ke-36. Bahwa agama ini bukan sebuah ritual yang sifatnya itu personal, ya, tapi ini memang satu agama, satu aturan yang membersamai kita bersama alam semesta. Ya, di surat Taubah ayat ke-36 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadhimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sisinya itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan spesial yang dikhususkan. 4 bulan ini dikatakan 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa itu? 4 bulan ini ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan haji. Dari persiapan haji dimulai bulan Zulqa'dah, bulan hajinya Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah, nanti setelah itu masuk di bulan berikutnya keempat, bulan Rajab. Di 4 bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita bikin dosa, dosanya berlipat ganda. Kalau kita bikin kebaikan, kebaikannya pahala berlipat ganda. Dalam setahun itu 12 bulan itu, 8 bulan kita diminta untuk beraktivitas, bekerja dengan sebaik-baiknya itu. Kemudian 4 bulan ini 4 bulan kontemplasi. Ya, jadi keseimbangan alam itu, ya, baik secara kosmik, secara keseluruhan maupun secara personal, yang membuat kita itu menjadi sehat lahir batin, ya kalau kita memanfaatkan dalam setahun itu ada 4 bulan ini kini kita maksimalkan. Ya, secara umum kadang-kadang yang terjadi fitrahnya ya orang ini mengambil bukan di 4 bulan haram, ya tetap aja libur itu dalam setahun itu biasanya 4 bulan jatuhnya. Ya, itu saat-saat orang itu memperbaiki diri. Nah, yang lebih bagus lagi kalau kita memanfaatkan di 4 bulan haram ini. Ini sudah aturan alam semesta, sebagaimana siang buat bekerja, malam buat istirahat. Gitu. Allah katakan yauma khalaqas samawati wal ard. Itu ditetapkan 4 bulan haram ini semenjak diciptakannya langit dan bumi. Ya, jadi langsung ada 4 bulan itu yang spesial itu. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Allah katakan dzalika dinul qayyim.
Nah, di 4 bulan ini Allah katakan fala tadlimu fihinna. Jangan kamu berbuat kezaliman. Benahi diri kamu di 4 bulan ini dengan baik. Ya, hal-hal mungkin di 8 bulan sebelumnya ada ya mungkin kurang-kurang pas kita dalam menata jiwa, menata pikiran. Di 4 bulan ini bulan introspeksi kita. Ya, bulan menstabilkan kembali kejiwaan kita. Yang menariknya adalah dengan situasi sekarang ini, aturan ini tidak pernah berubah. Ya, aturan alam semesta ini, bagaimana menjaga keseimbangan tersebut nggak pernah berubah. Ya, kalau tadi pertanyaannya kaitannya tentang situasi sekarang ini, ya, krisis ya, seperti ini. hal yang terjadi karena memang banyak di antara kita ini tidak peduli lagi dengan sebuah aturan sistem yang terjadi di alam semesta, sehingga terjadi kegamangan, kekacauan seperti itu. Misalnya Allah sudah ciptakan keseimbangan alam ini, yaitu dengan hutan, begitu kan? Nah, yang terjadi kemarin kayak di Aceh, di Sumut, di Padang, kan dilanggar ini keseimbangan ini, dibabat hutan, ya. Akhirnya yang terjadi ya bencana seperti itu. Jadi memang alam itu punya caranya sendiri dia menyesuaikan membangun keseimbangan alam itu. Tapi yang namanya kerusakan alam, ya itu bukan maunya alam, itu kejahatannya kita manusia ini ngerusak alam, ya sehingga yang terjadi ya bencana yang boleh dikatakan ya karena fasad, karena kerusakan kita sendiri yang tidak mau menjaga keseimbangan itu. Ayat itu juga mengatur sebenarnya tentang masalah peperangan itu sendiri. Ya, bagaimana Allah katakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ada nasi, ya nasi ini orang-orang musyrik kemudian mereka memahami tetap dalam setahun itu ada bulan untuk berjedak lah gitu ya, berjedak lah gitu ya. Cuman kadang-kadang dorongan hawa nafsunya mereka itu, ya keserakahan mereka itu, akhirnya merubah waktu, ya menggeser waktu. Udah nih bulan Rajab kita perang aja, nanti kita rehatnya di bulan Sya'ban misalnya. Nah, itu kalau melanggar gimana, Ustaz? Secara aturan alam itu tetap nggak boleh, dan secara aturan Islam juga tetap beristiqomah itu nggak boleh. Karena sistem ini memang bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Sebagaimana kita ini ya sudah ditetapkan kalau malam itu ya istirahat. Ya, bisa dibayangkan kalau malam itu kemudian orang ini bergadang terus, ya, akhirnya fisiknya rusak. Ya. Juga sudah dijelaskan bagaimana alam ini menetapkan kalau tidur ba'da asar itu merusak ya cara iklim kita ya berpikirnya gitu kan, jadi sering lupa kan, sinyal itu bisa kena jam gitu kan. Nah hal-hal seperti itu dengan alasan lah kita capek, kita sibuk begitu kan. Tapi kalau jadi kebiasaan tidur di waktu-waktu yang tidak tepat, itu ngerusak fisik kita. Sama juga dengan ketetapan Allah ini, ya ini 4 bulan haram ini sudah menjadi satu ketetapan alam gitu. Kalau kita melanggar ya, itu yang terjadi nanti kekacauan. Bukan berarti di dalam hal ini ulama tidak memperhatikan kalau ada pelanggaran. Ya, misalnya pernah terjadi di zaman Nabi SAW ada satu saroya Nakhlah itu. Nah di sana sahabat itu sudah diminta untuk mengintai musuh lah. Tapi saat itu udah di ujung-ujung nih, udah di ujung-ujung bulan halal, ya, yang besoknya itu masuk bulan Rajab gitu, ya di Jumadil Akhir bulan haram berarti ya, mendekati. Ya karena nanggung gitu, sahabat punya ijtihad sendiri. Tapi tetap saja ketika pulang mereka dimarahin Nabi, nggak boleh tetap melanggar. Makanya para ulama tetap menegaskan nggak boleh melanggar di bulan haram, kecuali selalu ya untuk mempertahankan diri. Jadi kalau musuhnya itu udah emang karena mereka ketahuan sama musuhnya, kemudian diserang, terjadilah peperangan. Ya, nah kayak di Palestina ini kan nggak cuman mereka
perang itu ya nggak cuma di bulan halal, di bulan haram juga. Tapi semua ulama dunia memperbolehkan. Kenapa? Karena posisi kaum muslimin di Palestina itu posisi mempertahankan diri. Itu boleh. Ya. Jadi jangan memulai. Jangan memulai. Berarti itu bagian dari batasan-batasan Ustaz ya. Kayak gitu. Selain itu ada lagi Ustaz, batasan-batasan yang mengharuskan ya ini bulan haram tapi mau nggak mau ya. Ada juga misalnya kita melakukan pengepungan. Ya, pengepungan nih, musuh sudah terkepung nih. Ya, itu pengepungan dimulai di bulan halal gitu ya. Ketika masuk besoknya ke bulan haram, jangan kemudian berhenti. Ini pengepungan, sudah startnya dari bulan halal. Udah terlanjur ya. Itu bisa dilanjutkan karena pengepungan. Ya, karena ini cerita untuk mengalahkan lawan itu sendiri. Ya, jadi dua hal itulah yang memperbolehkan, mempertahankan diri atau melanjutkan karena ini perangnya belum selesai gitu. Ini ngepung nih masalahnya. Ini bicara muhasabah Ustaz ya. Apa yang mungkin saat ini mendesak Ustaz? Dari ayat tersebut sebenarnya menjadi poin penting buat kita adalah kita kan kalimatnya dzalikad dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Artinya agama yang lurus itu artinya bagaimana kita tetap menjaga satu keseimbangan alam semesta ini, ekosistem alam. Ya, bagaimana itu tetap dipertahankan, jangan sampai kita langgar. Ya, karena itu bentuk tanggung jawab kita terhadap alam itu sendiri. Nah, hal-hal yang kira-kira nanti mendorong orang untuk memaksa kita untuk melanggar, gitu kan. Nah, ini tetap aja harus kita jaga, ya. Misalnya diprovokasi supaya kita melanggar, ya. Misalnya. Iya, apalagi era sekarang Ustaz. Itu tetap harus menahan diri, jangan memulai. Jangan memulai. Poinnya jangan memulai. Jangan memulai. Nah, kalau nanti diserang duluan, mempertahankan diri itu harus. Iya. Gitu. Berarti yang harus diingat tuh bulan-bulan haram tuh kita sebagai umat Islam, umat seluruhan ya manusia, itu kalau bisa menahan diri Ustaz ya. Menahan diri. Iya. Menahan diri sedapat mungkin, ya memetakan lah saat itu. Kalau untuk individu Ustaz, di bulan-bulan haram kita harus seperti apa Ustaz? Gitu ya. Disinilah terjadi keseimbangan antara jasmani dengan rohani. Bahwa sesungguhnya manusia itu tetap butuh urusan dunia, tapi juga butuh untuk keseimbangan rohaninya. Di situ. Jadi 8 bulan itu untuk urusan dunia. Nah, di 4 bulan itu kayak istirahat. Ya, dia fokus membersihkan jiwanya itu dalam 4 bulan. Manusia yang tidak menjaga, memaksimalkan di 4 bulan itu, ya nanti efeknya ketidakseimbangan itu kejiwaan itu, stres, ya gampang mengambil kebijakan-kebijakan yang mudah terbawa oleh emosinya, hawa nafsunya, terjebak ya, dalam konteks politik gitu ya, terjebak akhirnya tidak menghindar dari yang namanya keadilan itu sendiri. Gitu. Orang-orang yang seimbang dalam kejiwaannya itu dia menjaga, dia tahu 8 bulan itu maksimal untuk kerja di luar, fisik ini tetap perlu istirahat. Itulah yang membuat dia itu akhirnya sadar diri ketika salah, dia introspeksi, segala melakukan pembenahan diri dan melakukan langkah-langkah konstruktif untuk melakukan perbaikan diri dan juga maslahat di sekitarnya itu. Ya. Oke, mungkin nih buat sahabat Gelora Ustaz ya, minta nasihat terkait dari surat At-Taubah dan isinya Ustaz, yang nanti yang mungkin bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat Gelora Ustaz. Faktor-faktor yang membuat kita melakukan kezoliman itu kan banyak. Ya, bagaimana kita menempatkan diri pada tempatnya, ya itu banyak hal lah, dari mana kadang kita untuk diri kita kurang kita berikan haknya, baik dari sisi makanannya, baik dari sisi istirahatnya, baik dari sisi menyegarkan metabolisme kita berolahraga. Jasmaninya, ya kan? Ya, ini kan banyak kita jumpai sekarang dari sisi tidur saja.
Tidur ini sekarang kan sudah menjadi satu kompetensi, ya. Pola tidur, Ustaz, ya? Pola tidur. Iya, iya. Ya, dengan serangan informasi yang sekarang nggak pernah berhenti selama 24 jam, ya. Nah, ini kan bisa mengganggu iklim tidur kita ini. Ya, terjadilah kekurangseimbangan, ya. Udah waktunya tidur, masih juga dipaksa juga. Dia buka lagi, dia scroll lagi gitu, nggak habis-habis gitu kan. Ujung-ujungnya kan sakit. Iya, iya, iya. Nah, itu kan sebenarnya sakitnya bukan karena apa-apa, tapi karena kezaliman diri. Ya, makan juga begitu. Ya, kita perlu introspeksi nih makan kita ini. Menjaga, Ya, jangan ketika sakit kita bilang ini takdir. Padahal kita salah makan. Padahal kita nggak jaga tidur. Ya, padahal kita kurang olahraga, ya kan? Ya, memang kalau sudah kena ya sudah. Ya, kita terima itu bagian dari sebuah takdir, tapi harus kita evaluasi. Takdir itu terjadi fa'atba'a sababa karena kita nggak menjalankan sebab dengan baik. Iya. Gitu. Terlalu banyak kezaliman-kezaliman itu kalau kita nggak punya waktu untuk introspeksi, ini nanti akan terus nambah, akhirnya ujungnya meledak. Iya. Inilah di bulan. Dunia itu kan sebenarnya cuma dua, ya, penasaran sama penyesalan. Iya. Ya. Dunia itu mancing kita supaya kita keluar ini emosi kita, penasaran, mau scroll lagi, mau cobain ini lagi, mau ya kemarin tipunya kurang berhasil, mungkin perlu tambah tipu baru lagi gitu kan. Kan penasaran gitu. Ini orang kok nggak takluk-takluk, penasaran akhirnya. Terus tambah-tambah kezalimannya gitu. Udah asik bikin sedikit maksiat, penasaran pengen coba lagi. Pengen coba lagi terus, akhirnya ketika sudah jatuh baru terjadi penyesalan. Itu kan dunia gitu. Baik. Nah, sekarang belajarlah kita untuk mengendalikan penasaran kita. Mengendalikan diri, penasaran kita. Oh, dunia itu cuma la'ibun walahun. Oh, cuma main-main aja nih. Padahal kalau kita diem sebentar juga lewat itu semua kok. Kayak badai musibah gitu kan. Kan yang terjadi itu kan penasaran. Ya, langsung bahasanya megalomania tuh. Wah, nanti ini kalau kita begini gini. Akhirnya terjadi caci maki kemana-mana sampai Tuhan pun dicaci maki. Kan gitu. Oke, Ustadz, kalau gitu Ustadz, terima kasih Ustadz ya. Semoga dari apa yang Ustadz sampaikan ya bermanfaat untuk sahabat Gelora dimanapun berada, Ustadz. Amin. Yang paling penting ya dari ceramah-ceramah Kamis Manis ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih Ustadz ya. Nanti kita next lanjut lagi Ustadz. Insyaallah. Dengan tema-tema yang lebih menarik. Insyaallah.